Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Salam jumpa lagi bersama Pak Frame. Baik anak-anak, selamat hari Natal dan selamat tahun baru untuk anak-anak kelas 3 semuanya di SDK Sang Timur Tomang. Baik, di mana hari ini kita sudah memulai pembelajaran kita, yaitu di semester 2 tentang permainan dan olahraga. Pada bab permainan di semester 1, kalian telah mempelajari berbagai gerak, jalan, lari, mengayun, membungkuk, menekuk, serta melempar dan menangkap bola. Pada bab ini kalian akan belajar melakukan gerakan jalan, lari, dan lompat dalam satu rangkaian gerakan. Jadi latihan-latihan gerakan ini perlu kalian pelajari sebagai dasar olahraga atletik. Jadi hal ini karena olahraga jalan, lari, dan lompat termasuk dalam atletik. Pada jenis atletik ada yang merupakan perpaduan antara jalan, lari, lompat, serta lempar. Misalnya lompat jauh diawali dengan gerakan lari, kemudian melompat. Ada lagi jenis lempar cakram. Jadi olahraga ini menggabungkan gerakan jalan dengan gerakan ayunan tangan. Selain kombinasi gerak jalan, lari, dan lompat, pada bab ini kalian juga akan mempelajari kombinasi gerak memutar, menekuk lutut, mengayunkan lengan, dan meliukkan badan. Selain itu kalian juga akan mempelajari kombinasi memvoli, memantulkan, dan menendang bola sebagai latihan dasar permainan bola voli dan sepak bola. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari materi pada bab ini, kalian diharapkan dapat melakukan berbagai kombinasi perpaduan jalan, lari, dan lompat. Terus dapat melakukan gerakan memutar lengan dan memutar persendian lutut. Terus dapat melakukan gerakan lompat jongkok dan menekuk lutut. Dan dapat melakukan gerak memvoli dan memantul-mantulkan bola. Terus yang terakhir dapat melakukan kombinasi menahan dan menendang bola. Oke anak-anak, kita akan masuk di A, yaitu kombinasi gerak jalan, lari, dan lompat. Jadi setelah kalian mampu melakukan gerakan jalan dan lari, sekarang kita akan belajar gerakan kombinasi jalan, lari, dan lompat. Jadi latihan ini dapat melatih kekuatan, kelincahan, dan kecepatan gerakan kalian. Baik anak-anak, di sini kita akan masuk ke latihan yang pertama, di mana latihan yang pertama ini yaitu latihan jalan, lari, dan lompat sejauh-jauhnya atau lompat jauh. Di situ atau di layar kalian sudah terdapat cara melakukan latihan jalan, lari, dan lompat sejauh-jauhnya. Yang pertama, kalian akan melakukan baris satu persatu ke belakang. Kalau kalian di rumah berarti kalian berbaris sendiri. Terus kalian berdiri tegak dan pandangan kalian lurus ke depan. Jadi ketika mendengar aba-aba atau bunyi peluit, kalian melakukan jalan 3 langkah ke depan, diawali dengan kaki kiri. Dilanjutkan lari sampai garis tumpuan. Setelah sampai di garis tumpuan, kalian melakukan melompat sejauh-jauhnya dengan menolakkan satu kaki.
dan mendarat dengan dua kaki dengan posisi jongkok dan kedua tangan lurus ke depan. Baik anak-anak, di layar kalian sudah terdapat gambar, yaitu latihan jalan, lari, dan melompat sejauh-jauhnya. Nah, di situ kita perhatikan ada seorang anak lagi melakukan jalan, lari, dan melompat sejauh-jauhnya dengan mendaratkan kedua kaki, posisi jongkok, dan kedua tangannya lurus ke depan. Baik, kalian akan melakukan gerakan ini di rumah. Untuk alatnya, kalian akan persiapkan matras dan lakban. Di mana lakbannya kalian akan membuat tanda atau membuat garis start. Nanti dari garis start ke garis tumpuan usahakan ukur 3 sampai 5 meter. Membuat garis tumpuan. Setelah garis tumpuan, kalian meletakkan matras. Di situ kalian akan melakukan berdiri di garis start, yang dimana kalian sudah membuat garis startnya. Kalian melakukan berdiri di situ dengan posisi pandangannya lurus ke depan. Ketika kalian melakukan aba-aba mulai, kalian melakukan terlebih dahulu jalan 3 langkah. Jadi mulai dengan kaki kiri. Setelah kalian jalan 3 langkah, kalian melakukan lari secepat-cepatnya sampai di garis tumpuan. Sampai di garis tumpuan, kalian menolak kaki kalian dan melompatkan ke matras dan mendaratnya menggunakan dua kaki dengan posisi jongkok dan kedua tangannya lurus ke depan. Di mana kalian menolakkan kaki tadi di titik tumpuan, boleh menggunakan kaki kiri atau kaki kanan. Yang penting kaki yang paling kuat untuk menolaknya, sehingga kalian bisa melompat sejauh-jauhnya ke depan. Oke, untuk gerakan ini pasti anak-anak bisa melakukannya. Nanti anak-anak minta bantuan papa atau mama untuk mengawasi kalian pada saat melakukan gerakan ini.
Baik, kita akan melanjutkan untuk latihan yang kedua, yaitu latihan jalan, lari, dan melompat meraih benda. Di sini kalau dalam atletik yaitu latihan lompat jauh gaya menggantung. Kalau tadi yang pertama latihan lompat jauh dengan gaya jongkok. Kalau yang kedua ini kalau dalam atletik yaitu latihan lompat jauh gaya menggantung. Tapi di sini kita akan melakukan jalan lari melompat meraih benda. Baik, di layar kalian anak-anak, kita perhatikan bersama-sama. Di situ sudah ada gambar dan ada cara melakukan jalan, lari, dan melompat meraih benda. Jadi yang pertama, anak-anak bersiap berdiri di garis start. Yang berikutnya berdiri tegak dan pandangan lurus ke depan. Jadi mendengar aba-aba jalan 3 langkah ke depan diawali dengan kaki kiri. Dilanjutkan lari sampai di garis tumpuan. Melompat sejauh-jauhnya dengan menolakkan satu kaki untuk meraih atau menyentuh benda dan mendarat dengan kedua kaki. Nah, di sini sama untuk cara melakukan latihan jalan lari melompat meraih benda ini. Kalau tadi jalan lari lompat sejauh-jauhnya. Kalau ini jalan lari lompat meraih benda. Jadi cara melakukannya sama, hanya pada saat kalian menolak satu kaki, kalian melakukan meraih benda. Jadi di mana di sini kalian akan melakukan gerakan di rumah. Jadi alat-alat yang harus kalian persiapkan di rumah sama seperti lompat jauh, lompat sejauh-jauhnya tadi, yaitu matras, lakban, terus benda apa saja yang penting kalian bisa meraihnya. Boleh menggunakan bola, terus boleh menggunakan kons, boleh menggunakan botol. Di mana benda itu bisa dipegang oleh orang tua, papa atau mama kalian yang memegang. Berdirinya posisi berdiri di samping matras. Jadi berdirinya di samping matras untuk memegang benda itu. Jadi benda itu papa atau mama kalian pegang setinggi papa atau mama kalian. Jadi bendanya setinggi papa atau mama kalian, setinggi badan papa atau mama kalian. Di situ kalian membuat sama seperti tadi, membuat garis start, membuat garis tumpuan. Terus setelah garis tumpuan kalian letakkan matras dan bendanya tadi yang dipegang oleh papa atau mama kalian, yaitu berdiri di samping. Di situ kalian akan melakukan pertama berdiri dengan posisi tegak, pandangannya lurus ke depan. Jadi ketika aba-aba mulai, kalian melakukan jalan 3 langkah. Setelah itu kalian melakukan lari secepat-cepatnya sampai di garis tumpuan. Kalian menolakkan satu kaki, salah satu kaki kiri atau kaki kanan, dan melompat meraih atau menyentuh benda yang papa atau mama kalian pegang tadi. Setelah kalian meraih, kalian mendarat di matras dengan posisi kedua kaki ditekuk
lututnya ditekuk atau posisi jongkok, dan kedua tangannya lurus ke depan. Nah, untuk gerakan ini pasti kalian bisa melakukannya. Jadi, untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan pertama, kita melatih dua gerakan itu, yaitu latihan lompat sejauh-jauhnya dan latihan jalan lari melompat meraih benda. Jadi kalian akan melakukan gerakan di rumah. Seperti Pak Frem sudah jelaskan tadi, alat-alatnya harus disiapkan. Matras, flakban, terus benda. Benda itu boleh menggunakan bola atau kons atau botol air minum. Bisa. Nah, nanti kalian melakukan gerakan. Nanti jangan lupa di awal sebelum melakukan gerakan ini, kalian terlebih dahulu pemanasan. Jadi minta papa atau mama kalian untuk mengawasi kalian melakukan gerakan ini. Baik, kita masuk di gerakan yang ketiga, yaitu melompati ban sepeda bekas ya. Jadi untuk melompati ban sepeda bekas ini anak-anak, kita bisa juga memodifikasikan menggunakan hula hoop ya, dimana kita akan melompati hula hoop. Jadi anak-anak, kita perhatikan di layar kalian. Nah, di situ sudah ada cara untuk melakukan gerakan melompati ban sepeda bekas atau hula hoop ini. Jadi untuk cara melakukan yang pertama, jadi dimana anak-anak bersiap berdiri di garis start. Ketika mendengar aba-aba ya, mulai anak-anak melakukan melompat melewati ban bekas tersebut. Cara melewati ban bekas tersebut anak-anak dengan cara melompatinya. Jadi anak-anak, jadi pada saat kalian melompat, usahakan tidak boleh menginjak ban atau hula hoop yang ada tersebut. Jadi anak-anak, jadi kalau kalian menginjak ban atau hula hoop tersebut, maka kalian dinyatakan gugur. Nah, jadi pemenangnya adalah yang tercepat sampai di garis finish. Jadi anak-anak, dimana untuk alat-alat yang harus kita persiapkan adalah hula hoop atau ban bekas ya, dimana kita letakkan sejajar lurus ke depan, dimana jarak antara hula hoop yang pertama dan hula hoop yang kedua jaraknya 1 langkah kaki kalian. Jadi anak-anak, dimana kalian harus menentukan untuk garis start, kalian bisa menggunakan garisnya menggunakan lakban. Setelah kalian menentukan garis start, kalian akan letakkan hula hoop atau ban bekas sejajar lurus ke depan dengan jarak 1 langkah kaki kalian. Jadi sampai di hula hoop yang terakhir atau ban yang terakhir, kalian letakkan salah satu garis lagi. Kalian bisa menggunakan lakban lagi untuk garis finishnya. Untuk gerakan ini anak-anak, kita bisa memodifikasikan di ban yang terakhir. Kita letakkan 2 atau 3 kunci sejajar lurus ke depan, dimana ketika kalian melakukan melompati melewati ban sepeda bekas tersebut sampai di ban yang terakhir, kalian akan melompat ke melewati kunci tersebut, dimana pada saat kalian melompat dan mendaratnya menggunakan 2 kaki, sampai di kunci yang terakhir. Jadi kita bisa lihat kan untuk video dan gambar yang ada di dalam layar ini ya anak-anak.
Baik, kita lanjut di latihan yang keempat, yaitu latihan jalan, lari, dan lompat teman yang merangkak. Jadi anak-anak, kita perhatikan bersama-sama di dalam layar kalian. Anak-anak, di dalam sudah terdapat contoh untuk gerakannya ya, yang ada pada gambar yang ada di layar kalian. Jadi untuk cara melakukannya, kita bisa lihat bersama-sama. Jadi untuk cara melakukan gerakan jalan, lari, dan lompat teman merangkak ini, yang pertama, di mana kita atau anak-anak bersiap berdiri di garis start. Setelah itu berdiri tegak dan pandangan lurus ke depan. Ketika mendengar aba-aba jalan, kalian melakukan 3 langkah jalan ke depan, diawali dengan kaki kiri ya. Kemudian lari sebelum melewati rintangan, melompat teman dengan menolakkan kaki kiri di titik tumpuan ya, kaki kiri atau kaki kanan ya, yang paling kuat untuk menjadi tolakan. Setelah itu anak-anak mendarat dengan 2 kaki posisi jongkok dan tangannya lurus ke depan seperti pada gambar yang ada di dalam layar kalian. Jadi anak-anak, untuk perlengkapan yang kalian harus siapkan untuk melakukan gerakan ini, kalian bisa modifikasikannya ya, alat-alatnya di sini. Contohnya di sini kalian harus persiapkan terlebih dahulu untuk garis startnya. Garis startnya kita bisa modifikasikan menggunakan lakban sebagai garis start. Setelah itu kita harus menentukan garis tumpuan atau tolakannya. Nah, di situ juga kita bisa menandainya dengan garis menggunakan lakban juga. Setelah itu untuk teman yang merangkak ini anak-anak, kita bisa modifikasikan dengan boneka atau dengan kursi ya. Terus anak-anak, sebelum kita melakukan gerakan ini kita harus mengukur jarak antara titik start dan titik tumpuan, di mana kita bisa mengukurnya 6 sampai 8 langkah dari garis start ke garis tumpuan. Setelah itu jarak antara garis tumpuan dan lantas, jarak ini adalah 1 langkah kaki kalian, dan di atas langkah kalian bisa meletakkan benda yang sebagai pengganti temannya yang merangkak ya. Oke anak-anak, di sini akan sudah siapkan untuk contoh gerakannya, yang dimana dimodifikasikan menggunakan kardus atau bantal atau boneka sebagai teman merangkak. Oke, ayo kita bersama-sama simak video gerakannya. Perkenalkan, nama saya Brigita Rudi, kelas 3 nomor absen 9. Hari ini saya akan memperagakan lompat teman yang merangkak.
Baik anak-anak, kita akan lanjut di bagian B, yaitu kombinasi gerak memutar, menekuk lutut, mengayun lengan, dan meliukan badan. Baik anak-anak, di sini kita bisa lihat bersama-sama di layar. Jadi anak-anak, otot-otot dan persendian kita perlu dikendurkan atau dilemaskan ya, agar tubuh kita lebih bugar. Gerakan memutar, menekuk lutut, mengayunkan lengan, dan meliukan badan adalah gerakan-gerakan yang dapat melatih untuk melemaskan dan mengendurkan otot serta persendian kalian. Baik anak-anak, di sini kita lihat di bagian yang pertama, yaitu 1 gerakan memutar ya. Untuk gerakan memutar ini kita akan melakukan gerakan memutar lengan. Oke, kita bisa perhatikan bersama-sama di layar. Di samping terdapat gambar memutar kedua lengan. Jadi anak-anak bisa melakukan gerakan ini di rumah. Untuk cara melakukan gerakan ini kita bisa perhatikan bersama-sama ya. Yang pertama yaitu cara melakukan gerakan memutar lengan ini, yaitu berdiri dengan kaki dibuka agak lebar ya, atau selebar bahu. Setelah itu kedua lengannya diletakkan di samping kiri. Ketika mendengar aba-aba mulai, kita akan putar kedua lengan kita ke samping kanan dengan hitungan 1 sampai 4. Setelah itu hitungan 5 sampai 8. Putar kedua lengannya ke samping kiri. Jadi pada saat memutar lengan, kedua lututnya selalu mengeper ya, atau posisi seperti kita menekuk ya. Baik anak-anak, di sini Pak Freo sudah siapkan untuk gerakannya. Kita bisa lihat bersama-sama di layar ya. Oke, selamat menyimak gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lanjut di bagian 2, yaitu gerakan menekuk lutut. Untuk gerakan menekuk lutut ini ada latihan yaitu loncat jongkok ya, dimana kita perhatikan bersama-sama di layar. Di layar sudah terdapat gambar cara melakukan loncat jongkok ya. Nah, di situ di sampingnya ada juga cara-cara untuk melakukan gerakan ini. Jadi yang pertama yaitu kita akan melakukan posisi jongkok di garis start dengan kedua telapak tangan bertumpuan di lantai seperti pada gambar orang yang pertama. Jadi posisi kita pada saat sebelum melakukan gerakannya, kita akan posisi jongkok di garis start seperti gambar orang yang pertama. Setelah itu kita akan meloncat-loncat ke depan sambil mengangkat kedua tangannya ke atas seperti pada gambar yang nomor 2 ya. Jadi pada saat kita melakukan loncat-loncat ke depan, dimana pada saat kita loncat kita posisinya berdiri, kedua tangannya lurus ke atas seperti pada gambar di nomor yang kedua ya. Setelah itu ketika kita mendarat harus sampai posisi jongkok seperti pada gambar di nomor 3. Jadi untuk melakukan gerakan ini, nah jadi pemenangnya dari lomba ini adalah yang sampai di garis finish terlebih dahulu. Jadi untuk melakukan gerakan ini kita harus menyiapkan untuk garis start dan garis finish ya, dimana di garis startnya kita bisa tandai dengan garis
kita pakai menggunakan lakban, dan di garis finish sama juga kita menggunakan garis lakban ya, dimana jarak antara garis start dan garis finish kita bisa melakukan jaraknya ukur 5-6 langkah kaki kalian ya. Oke, kalau begitu anak-anak bisa melakukan gerakan ini di rumah ya. Jadi kalian bisa praktekkan, bisa melakukan di rumah sambil mengikuti cara melakukan gerakannya yang ada seperti pada layar. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Baik, kita lanjut di latihan yang ketiga, yaitu meliukan badan. Jadi anak-anak, untuk gerakan meliukan badan ini kita ada permainan pohon tertiup angin ya. Jadi seperti kita lihat pada gambar di samping, di situ sudah terdapat gambar cara melakukan meliukan badan ke samping ya. Jadi anak-anak bisa lihat bersama-sama. Untuk melakukan gerakan ini kita bisa lihat di samping gambarnya. Di situ sudah ada cara untuk melakukan gerakannya, yaitu gerakan permain pohon tertiup angin. Jadi yang pertama, di mana kita akan berdiri dengan posisi kedua kakinya dibuka selebar bahu ya. Setelah itu kedua tangan kita lurus ke atas seperti pada gambar yang ada di dalam. Setelah itu pandangan kita ke depan ya. Saat mendengar aba-aba, angin berembus, kita akan melakukan gerakan meliukan badan ke kiri dan ke kanan sambil menghitung gerakannya 1 kali 8 atau 2 kali 8 hitungan. Oke, kalau begitu kita lihat untuk cara melakukan gerakannya. Di sini Pak Frem sudah siapkan video cara melakukan gerakan meliukan badan ke samping. Oke, kita saksikan bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik anak-anak, kita lanjut di bagian C. Nah, di bagian C ini kita akan membahas tentang kombinasi memvoli bola, memantulkan bola, dan menendang bola. Jadi anak-anak, di semester 1 kemarin di tema yang pertama kita sudah membahas untuk kombinasi memvoli, memantulkan, dan menendang bola ini. Di semester 2 ini kita akan membahas kembali, tapi di mana untuk kombinasi memvoli ini kita akan memvoli bola dengan dua tangan atau gerakan passing bawah. Nah, di sini anak-anak, Pak Friend sudah siapkan untuk cara melakukan gerakannya. Jadi anak-anak, untuk melakukan gerakan ini kalian harus melakukan secara berpasangan ya. Jadi di mana kalian harus berdiri saling berhadapan. Nah, jadi kalian berhadapannya jaraknya bisa 1 atau 2 meter ya. Jadi satu orangnya akan memegang bola. Nah, setelah itu kalian berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu dan lututnya agak sedikit ditekuk ya. Nah, setelah itu posisi punggung telapak tangan kanan kalian harus letakkan di atas telapak tangan kiri. Lalu ditekuk dan posisi kedua lengannya lurus. Nah, setelah itu kalian melakukan operan bola lalu memvoli secara bergantian dengan teman kalian
secara terus menerus. Oke, kita bisa lihat untuk gambar di sini. Nah, di situ sudah terdapat gambar ya. Dari gambarnya, kedua orang anak saling berhadapan untuk melakukan gerakan memvoli bola. Jadi kita bisa lihat untuk posisi tangannya seperti yang Pak Frem sudah jelaskan tadi. Jadi di mana posisi telapak tangannya? Telapak tangan kanan letakkan di atas telapak tangan kiri ya. Lalu posisi ditekuk dan posisi kedua tangannya diluruskan. Nah, jadi satu orang anak yang di depannya memegang bola, setelah itu melambungkan bola, dan anak yang kedua yang berhadapan itu akan menerima bolanya dengan kedua tangan dari atas ke bawah atau disebut dengan passing ya. Setelah itu orang yang berikutnya akan menerima kembali bolanya dengan cara yang sama, yaitu passing bola menggunakan kedua tangan dari bawah ke atas dan seterusnya. Bawah berpasangan. Posisi kaki dibuka selebar bahu. Pergerakan bola antara pergelangan hingga siku. Bapak Selamat Yuliono dengan Chelsea Arsalim Putri. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan untuk latihan yang kedua, yaitu memantulkan bola sambil berjalan ke samping. Kalau di semester 1 di tema yang pertama kemarin, kalian memantulkan bola ini menggunakan bola basket ya. Tapi di mana kalian melakukannya secara berpasangan. Tapi kali ini kalian akan memantulkan bola sambil berjalan ke samping atau kalian melakukan dribble ke samping. Oke, seperti kita lihat di gambar. Nah, di samping cara melakukan gerakan itu, nah di situ sudah ada gambarnya ya, di mana ada garis start dan ada garis finish, dan ada juga 3 orang anak lagi memegang bola sambil dribble ya, dribble melakukan ke samping kiri dan ke samping kanan. Baik, anak-anak, di situ kita sudah lihat untuk cara melakukan gerakan ini. Oke, untuk cara melakukan gerakan ini yang pertama yaitu posisi awalnya kita akan berdiri menyamping di garis start ya. Jadi sebelum kita berdiri menyamping di garis start, kita harus apa? Kita harus terlebih dahulu untuk menentukan garis start dan garis finishnya. Jaraknya nggak usah jauh-jauh ya anak-anak, bisa 3 atau 4 meter jarak dari garis start ke garis finishnya. Setelah kalian sudah membuatkan garisnya semua, baru kalian melakukan gerakannya dengan cara yang pertama berdiri menyamping di garis start ya. Setelah itu kedua tangan kalian memegang bola di depan dada kalian. Setelah itu kalian pantulkan bola ke lantai sambil jalan ke samping kanan ya. Yang pertama kalian harus berjalan ke samping kanan terlebih dahulu. Setelah sampai di garis finish, nah kalian akan kembali ke garis start. Jalannya sama, balas ke samping kiri ya, dengan cara dribble bola sampai kembali ke garis startnya. Jadi anak-anak, selama kalian berjalan, bola tetap terus dipantul-pantulkan atau didribelkan ya. Jadi dari garis start sampai garis finish, terus kembali lagi dari garis finish ke garis start. Jadi usahakan bolanya terus menerus dipantulkan ke lantai atau didribelkan secara terus menerus.
Oke, Pak Frem yakin anak-anak kelas 3 bisa melakukan gerakan ini di rumah ya. Nanti anak-anak bisa berlatih di rumah. Dan untuk satu lagi anak-anak, untuk gerakan ini memantulkan bola, ini bisa kalian berjalan ke depan ya, dimana kalian bisa memantulkan bola menggunakan tangan kiri dan tangan kanan maju ke depan ya. Sebelumnya itu kalian juga bisa memantulkan bolanya di tempat saja. Sebelum kalian melakukan jalan ke depan, kalian memantulkan bolanya di tempat saja. Setelah kalian lincah melakukan mantul bolanya di tempat saja, baru kalian akan melakukan memantulkan bola atau dribble bola maju ke depan. Yang pertama kalian memantulkan bola dribble menggunakan tangan kiri. Setelah selesai tangan kiri, kalian bisa melanjutkan mendribble bolanya menggunakan tangan kanan ya. Nah, di sini anak-anak Pak Frem sudah siapkan contoh gerakan memantulkan bola di tempat saja dan memantulkan bola maju ke depan dan ke belakang. Kita lihat di sini ya. Oke, jadi anak-anak bisa mengikuti gerakan yang ada di dalam video ini, dan bisa juga anak-anak melakukan gerakan memantulkan bola melangkah ke samping kiri dan ke samping kanan. Baik anak-anak, kita lanjut di latihan yang ketiga, yaitu kombinasi menendang dan menahan bola. Kalau di semester yang pertama kemarin, kita sudah pernah melakukan gerakan menendang dan menahan bola secara berpasangan. Tapi kali ini gerakannya hampir sama dengan di semester 1 kemarin. Tapi gerakan ini untuk kali ini kita akan berlatih operan formasi berbentuk dua garis ya, jadi dua garis yang bergerak atau berlanjutan. Jadi kita bisa perhatikan seperti pada gambar yang ada di layar ya. Nah, jadi di situ jadi dilakukan secara berhadapan sama, hanya di mana ada beberapa orang ke belakang ya. Kita lihat, jadi kelompok 1 di gambar situ terdapat 3 orang, dan kelompok yang kedua yang berhadapan itu terdapat 3 orang juga. Jadi untuk cara melakukannya yaitu dengan cara berbaris 2 saf secara berhadapan seperti yang ada di dalam gambar. Setelah itu barisan terdepan dari masing-masing barisan tersebut melakukan operan kepada pemain terdepan. Setelah itu anak-anak menendang dan menahan bola menggunakan kaki bagian dalam, dan usahakan kalian menendang dan menahan bolanya harus mendatar ya. Jadi pemain yang sudah menendang dan menerima bola
akan berlari ke posisi belakang barisan dan dilanjutkan pemain yang berikutnya. Jadi secara terus-menerus ya. Jadi ketika orang yang depan menendang bola kepada kelompok di depannya, pada orang yang paling depan juga, nah, setelah menendang mereka akan langsung lari ke posisi belakang. Setelah itu orang yang kedua, orang yang ketiga, dan kembali lagi ke orang yang pertama. Ya, jadi untuk melakukan gerakannya sama seperti pada gambar yang ada di layar. Gerakannya hampir sama dengan kombinasi menendang bola dan menahan bola di semester 1 kemarin. Hanya ini hanya berbentuk formasi ya. Dimana berbentuk formasinya jadi berbentuk 2 saf dengan terdiri dari satu safnya 3 orang dan satu safnya lagi 3 orang, seperti itu. Pak Frem yakin anak-anak kelas 3 bisa melakukan gerakan ini. Jadi anak-anak bisa berlatih gerakan ini di rumah.